warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok 11B Guru Penggerak Angkatan 2, yaitu nilai dan peran guru penggerak, di mana Bapak Fasilitator adalah Bapak Sugeng Prayogi dan Ibu Pendamping Praktek adalah Ibu Nikmatul Kholidah. Sedangkan anggota dari kelompok 11B adalah Ibu Ari Kurniawati, Ibu Istina Sofaria, Ibu Miftahul Jannah, Ibu Nanik Purwaning Tias, Ibu Nurul Khairiyah Saidah, dan Ibu Wilis Andrayati. Peran guru penggerak ada 5. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran yang berorientasi pada murid. Yang bisa kami lakukan adalah menyiapkan suasana kelas yang nyaman yang membuat murid betah dalam belajar, di mana jika kelas itu menyenangkan akan membuat murid-murid senang dan betah dalam belajar. Yang kedua, merancang pembelajaran yang berpusat kepada murid, di mana murid adalah subjek dalam pembelajaran. Tidak ada paksaan-paksaan dari guru, tetapi murid bisa mengerjakan atau belajar sesuai dengan teknik mereka sendiri. Yang ketiga, menyiapkan alat-alat peraga, misalkan dalam pelajaran matematika, IPA dan IPS, yang dapat membantu siswa untuk lebih mudah dalam memahami materi. Yang keempat adalah melakukan pembelajaran yang kontekstual, yaitu dengan memberikan tugas yang sesuai dengan lingkungan alam di sekitar tempat tinggal mereka. Dan yang terakhir adalah memberikan kemerdekaan belajar bagi murid, yaitu dengan membebaskan mereka mengerjakan tugas dengan teknik mereka sendiri. Tugas peran guru penggerak yang kedua adalah menggerakkan komunitas praktisi. Yang kami lakukan adalah mendiskusikan dan menyusun soal-soal ujian ataupun soal-soal ulangan bersama anggota MGMP, baik MGMP sekolah maupun MGMP dari kabupaten. Kemudian mengadakan pertemuan rutin untuk membahas perkembangan program-program sekolah. Dan yang ketiga, berbagi informasi dengan teman sejawat terkait perkembangan diri yang dapat kami lakukan secara bersama-sama. Yang ketiga, peran guru penggerak adalah menjadi coach bagi guru lain, yaitu bisa membimbing guru lain dalam penyusunan RPP dan silabus yang sesuai dengan karakter di sekolah masing-masing. Kemudian, yang kedua, mengajak dan membimbing guru lain untuk menggunakan media pembelajaran yang mudah diterapkan selama pembelajaran jarak jauh, di mana jika pembelajaran daring akan lebih mudah menggunakan media-media atau menggunakan YouTube yang dapat membantu siswa mempermudah mempelajari materi yang disampaikan guru. Yang ketiga adalah mengajak dan membimbing guru lain untuk mengikuti berbagai kegiatan melalui SIM PKB. Contohnya adalah diklat pembatik atau juga dapat mengikuti kegiatan guru belajar atau guru berbagi. Peran guru penggerak yang keempat adalah mendorong kolaborasi antar guru, yaitu dengan berdiskusi dengan guru lain mengenai perkembangan siswa dan perkembangan pembelajaran, sehingga jika ada permasalahan dapat diketahui lebih awal, sehingga bisa dicarikan solusi penyelesaian yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah mengajak kolaborasi dalam pemanfaatan media TIK dalam pembelajaran, di mana pada saat ini banyak sekali media-media yang bisa dimanfaatkan oleh guru untuk membantu dalam mengajar. Yang kelima, yaitu peran guru penggerak adalah mewujudkan kepemimpinan murid, yaitu dengan membantu murid untuk belajar secara mandiri,
di mana di era digital seperti saat ini, memang anak-anak dengan mudah dapat mengakses internet untuk mencari bahan-bahan literasi dalam mempermudah mereka belajar. Tetapi tidak sedikit anak-anak yang menyontoh hasil pekerjaan yang ada di internet. Mereka hanya menyalin saja, sehingga tugas guru adalah membantu murid menjadi lebih percaya diri, meyakinkan murid bahwa mereka mempunyai potensi yang ada dalam diri mereka sendiri yang perlu mereka keluarkan, sehingga mereka lebih mampu atau lebih percaya diri sehingga dapat menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Kemudian yang kedua, memberikan tugas atau proyek baik secara mandiri atau kelompok. Jika secara mandiri, ini dapat mewujudkan kepemimpinan murid pada dirinya sendiri untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas, bertanggung jawab atas tugas mereka sendiri secara mandiri. Sedangkan yang kelompok, mereka dapat bertanggung jawab atas tugas-tugas yang dibagikan kepada kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah melatih siswa menjadi tutor sebaya dalam pembelajaran, di mana kemampuan siswa beragam sehingga siswa yang lebih pintar atau yang mampu bisa menjadi tutor atau mengajari temannya yang mungkin belum memahami dalam materi, sehingga penjelasan antara siswa ini mungkin bisa lebih memudahkan siswa untuk dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat adalah pembentukan pengurus kelas, di mana dalam kelas ini ada ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Mereka dapat melatih kepemimpinan yang dimulai dari ruang lingkup yang terkecil, yaitu dimulai dari kelas. Apa saja tugas-tugas ketua kelas, apa saja tugas sekretaris, atau apa saja tugas-tugas dari bendahara. Nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak ada 5. Yang pertama adalah mandiri, yaitu mendorong diri sendiri untuk melakukan aksi serta bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi pada diri sendiri dan mampu berinisiatif menyelesaikan tugas secara mandiri. Dengan mengikuti berbagai diklat, dengan mengikuti berbagai pelatihan atau workshop untuk meningkatkan kompetensi diri. Jadi tanpa disuruh oleh kepala sekolah, bisa aktif mengikuti diklat secara mandiri. Kemudian mampu memanfaatkan berbagai media internet, media YouTube untuk meningkatkan kompetensi, baik kompetensi pedagogik maupun kompetensi profesional. Yang kedua adalah nilai guru penggerak adalah reflektif, yaitu melihat segala kelebihan dan kekurangan diri sendiri dan mampu mengevaluasi diri sendiri dan melakukan perbaikan di masa mendatang. Guru harus jujur terhadap kekurangan diri sendiri dalam melaksanakan pembelajaran dan berusaha bersikap terbuka terhadap segala kritik dan saran yang membantu memperbaiki kekurangan dan siap melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Kemudian, nilai guru penggerak yang ketiga adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang positif, mampu bekerja sama, berkomunikasi antar teman, dan memberikan feedback, yaitu berkolaborasi dengan teman satu kelompok dalam pelatihan guru penggerak guna menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan. Dan bisa juga bermusyawarah dan berdiskusi dengan guru lain terkait perkembangan siswa, sehingga jika ada permasalahan dapat dicarikan solusi yang terbaik. Kemudian yang keempat, nilai guru penggerak adalah inovatif, yaitu mampu memunculkan gagasan-gagasan baru dan terbuka terhadap ide-ide baru guna memecahkan masalah. Dengan melakukan inovasi-inovasi pembelajaran, dengan memanfaatkan video pembelajaran sebagai media pembelajaran, dan bisa juga dengan menerapkan pembelajaran project-based learning dengan memberikan tugas-tugas proyek kepada siswa, sehingga diharapkan
siswa dapat mempelajari atau menemukan sendiri pengetahuannya secara mandiri ataupun secara berkelompok. Kemudian, nilai guru penggerak yang kelima adalah berpihak pada murid, yaitu selalu bertindak dan mengutamakan kepentingan perkembangan murid dengan memberikan kebebasan cara belajar kepada siswa, memberikan kebebasan teknik atau cara mengerjakan tugas, memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan mengemukakan pendapat, sehingga diharapkan siswa dapat lebih memahami apa yang disampaikan guru. Kemudian guru dapat membimbing atau menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana sesuai dengan kodrat alam adalah siswa ini suka bermain, maka perlu memasukkan adanya permainan di dalam pembelajaran. Kemudian guru juga bisa memberikan soal dengan tingkat kesukaran yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan siswa. Guru harus mampu melihat siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya, sehingga tidak salah dalam memberikan soal-soal. Kemudian hal-hal yang bisa dilakukan untuk menguatkan nilai dan peran guru penggerak, yang pertama adalah selalu aktif dalam kegiatan MKMP, sehingga tidak sampai tertinggal informasi ataupun tidak tertinggal kegiatan yang dilaksanakan oleh MKMP. Yang kedua adalah terus bergerak maju dan positive thinking, walaupun ada orang yang menolak inovasi yang kita lakukan, karena kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mengikuti atau menerima inovasi yang kita lakukan. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama dan kolaborasi dengan guru lain. Yang keempat adalah menyusun pembelajaran yang berorientasi pada murid. Untuk melaksanakan peran dan nilai guru penggerak, maka kami melaksanakan program layanan prima atau service excellence yang menyangkut dua hal, yaitu yang pertama layanan prima pada proses pembelajaran, dan yang kedua adalah layanan prima di luar proses pembelajaran. Program ini akan berhasil tentu saja dengan kerjasama yang baik antara orang tua, siswa, dan masyarakat. Layanan prima pada proses pembelajaran yang pertama yang kami lakukan adalah melakukan perencanaan dengan mengupgrade kemampuan guru, yaitu dengan melakukan diklat atau workshop untuk pelatihan kurikulum dan menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum ke-13. Kemudian yang kedua adalah melakukan pelaksanaan dengan melaksanakan pembelajaran yang sesuai yang sudah kami rencanakan. Kemudian yang ketiga, melakukan evaluasi pembelajaran dengan yang pertama portofolio, yaitu yang digunakan untuk orang tua sehingga orang tua dapat mengetahui perkembangan siswa yang ada di sekolah. Kemudian kami juga menjalin komunikasi yang baik antara orang tua, wali kelas, dan sekolah. Kemudian yang kedua, layanan prima di luar proses pembelajaran yang kami lakukan yang pertama adalah menyambut kedatangan siswa di pagi hari oleh guru piket, di mana di pagi hari ini anak-anak datang ke sekolah dengan diantarkan oleh orang tua, dan orang tua bisa berkomunikasi dengan guru-guru tentang putra-putri mereka. Kemudian yang kedua adalah memastikan semua anak pulang dengan aman. Guru piket berkewajiban untuk memastikan anak-anak pulang dijemput orang tua atau dijemput oleh penjemput yang lain. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan informasi kepada siswa, orang tua, dan masyarakat, sehingga siswa, orang tua, ataupun masyarakat tidak akan tertinggal informasi yang ada di sekolah. Yang keempat adalah pelayanan atau tersedianya sarana prasarana yang dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran. Indikator program layanan prima atau service excellence yang pertama adalah terwujudnya sekolah yang merdeka belajar.
Yang kedua, guru memiliki kemampuan untuk membantu, melayani, dan memenuhi kebutuhan peserta didik agar potensi dapat diberdayakan sesuai bakat, minat, dan potensi masing-masing siswa. Yang ketiga, guru tanggap dengan perkembangan siswa dalam belajar, mengenai situasi, kondisi, maupun materi yang dipelajari siswa, sehingga jika ada kesulitan dapat segera teratasi. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam Guru